Baik, pada saat ini kita akan masuk pada cara perhitungan pajak penghasilan, dalam hal ini pajak penghasilan 21. Sebelum kita membahas tentang cara menghitung pajak penghasilan, kita harus mengetahui tarif pajak penghasilan 21 bagi wajib pajak yang memiliki NPWP. Tarif pajak penghasilan 21 dijelaskan pada pasal 17 ayat 1 huruf A Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per kurang 32/PJ/2015. Tarif pajak penghasilan 21 berikut ini berlaku pada wajib pajak atau disingkat WP yang memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP. WP atau wajib pajak dengan penghasilan tahunan sampai dengan 50 juta adalah sebesar 5%. Wajib pajak dengan penghasilan tahunan di atas 50 juta sebesar 15%. Wajib pajak dengan penghasilan tahunan di atas 250 juta sampai 500 juta adalah 25%. Wajib pajak dengan penghasilan tahunan di atas 500 juta adalah sebesar 30%. Untuk wajib pajak yang tidak memiliki NPWP dikenai tarif pajak 21 sebesar 20%, lebih tinggi dari mereka yang memiliki NPWP. Nah, sekarang kita perhatikan tarif PTKP terbaru. PTKP adalah penghasilan tidak kena pajak. Sekali lagi, kepanjangan dari PTKP adalah penghasilan tidak kena pajak. Ini adalah PTKP terbaru untuk tahun 2016 dan 2017 dan masih dipakai sampai saat ini. Tarif PTKP terbaru selama setahun untuk perhitungan pajak penghasilan pasal 21 berdasarkan PMK nomor 101/PMK.010/2016 adalah sebagai berikut. Rp54 juta untuk diri wajib pajak orang pribadi dan Rp4.500.000 tambahan untuk wajib pajak yang sudah kawin, Rp54 juta untuk istri yang penghasilannya digabung dengan suami. Dan untuk Rp4.500.000 adalah tambahan untuk setiap anggota keluarga sedara dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya. Paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga. Jadi, kalau seandainya dalam keluarga ada 5 anak, yang ditanggung hanyalah sampai 3 orang. Sekarang kita perhatikan pengurangan pajak penghasilan 21 untuk orang pribadi. Nah, selain PTKP yang menjadi tambahan pengurangan lainnya dalam perhitungan pajak penghasilan adalah tunjangan biaya jabatan dan iuran pensiun sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.03/2018 yang tertera pada pasal 1 ayat 1 dan 2. Nilainya adalah sebagai berikut. Pertama, tunjangan biaya jabatan ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan kotor atau setinggi-tingginya Rp6 juta per tahun. Kedua, iuran pensiun ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan kotor atau setinggi-tingginya Rp2.400.000 per tahun. Ini adalah untuk iuran pensiun. Kepada lembaga dana pensiun atau Badan Penyelenggara Jaminan Hari Tua atau JHT, di mana pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Nah, sekarang kita perhatikan contoh soal untuk menghitung pajak penghasilan 21. Berikut contoh perhitungan pajak penghasilan 21 gaji bulanan pekerja tetap berdasarkan peraturan terbaru dari pemerintah tahun 2016. Di sini ada soal, Reto pada tahun 2016 bekerja pada perusahaan PT Jaya Abadi dengan memperoleh gaji sebulan Rp5.750.000. Sekali lagi, Rp5.750.000 per bulan dan membayar iuran pensiun sebesar Rp200.000. Nah, perhatikan, Reto menikah tetapi belum mempunyai anak. Berarti
belum mempunyai tanggungan. Pada bulan Januari, penghasilan Reto dari PT Jaya Abadi hanya dari gaji. Nah, perhitungan pajak penghasilan 21 bulan Januari adalah, mari kita perhatikan. Nah, ini adalah gaji. Gaji dari Reto untuk per bulannya adalah Rp5.750.000. Pertanyaan di sini adalah PPh 21 bulan Januari. Nah, pertama kita harus melihat gaji Reto per bulannya adalah Rp5.750.000. Pengurangan yaitu pertama biaya jabatan dan iuran pensiun. Biaya jabatan adalah sebesar 5%. 5% dari gaji bulanan Reto yaitu Rp5.750.000 sebesar Rp287.500 dan iuran pensiun Rp200.000. Nah, iuran pensiun kenapa 200? Karena sudah tertera dalam soal. Nah, kemudian hasil pengurangan dijumlahkan, nilainya adalah Rp487.500. Kemudian penghasilan neto sebulan didapat dari gaji bulan Januari Tuan Reto dikurangi dengan biaya jabatan dan iuran pensiun menghasilkan penghasilan neto sebulan, yaitu Rp5.262.500. Hasil pengurangan dari Rp5.750.000 dikurangi dengan Rp487.500. Sekarang kita akan melihat penghasilan neto setahun. Kalau setahun berarti penghasilan neto sebulan dikali dengan 12. Hasilnya Rp63.150.000. Sekarang kita akan kurangi dengan PTKP. PTKP setahun atau penghasilan tidak kena pajak setahun untuk Reto adalah sebesar, Reto adalah wajib pajak. Nah, tarif untuk PTKP kalau sudah wajib pajak maka akan dikurangi Rp54 juta, dan kalau sudah menikah dikurangi lagi Rp4.500.000. Nah, sedangkan dalam soal Reto ini belum mempunyai anak, berarti wajib pajaknya hanyalah 54 juta, PTKP-nya hanyalah 54 juta ditambah dengan 4.500.000. Jadi penghasilan kena pajak setahun, penghasilan tidak kena pajak setahun adalah Rp58.500.000 didapat dari hasil penjumlahan PTKP setahun. Kemudian penghasilan kena pajak setahun adalah sebesar Rp4.650.000. Sekali lagi Rp4.650.000 didapat dari Rp63.150.000 dikurangi dengan Rp58.500. Sekali lagi Rp63.150.000 dikurangi Rp58.500, hasilnya Rp4.600.000. Nah, pertanyaannya teman-teman, bagaimanakah cara menghitung pajak penghasilan sedangkan penghasilan Reto hanyalah tersisa Rp4.650.000? Nah, cara menghitung adalah kita lihat untuk tarif pajak. Tarif pajak untuk wajib pajak penghasilan tahunan sampai dengan Rp50 juta dikenai pajak 5%. Nah, sedangkan untuk penghasilan Reto setahun adalah Rp4.650.000, maka dia dikenai pajak 5%. 5% dari Rp4.650.000 adalah Rp232.500. Sekali lagi, 5% dari Rp4.650.000 adalah Rp232.500. Nah, pertanyaannya, pajak penghasilan 21 bulan Januari berarti dibahagi dengan 12. 232.500 dibahagi 12 hasilnya adalah 19.375. Jadi sekali lagi, untuk pajak penghasilan 21 bulan Januari Tuan Reto adalah sebesar Rp19.375. Sekali lagi, Rp19.375.